tengah persaingan industri otomotif global yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju, sebuah keputusan tak terduga datang dari Sri Lanka. Negara kepulauan di Asia Selatan tersebut secara perlahan mulai mengubah arah kebijakannya dalam pengadaan transportasi publik. Bukan lagi semata-mata melihat pada reputasi besar atau teknologi paling mutakhir dari Eropa dan Jepang, melainkan mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih mendasar. Kesesuaian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keputusan ini menjadi menarik karena pilihan yang diambil Sri Lanka justru mengarah pada produk dari Indonesia. Sebuah negara yang selama ini lebih dikenal sebagai pasar otomotif yang besar daripada sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan ini tidak hanya mencerminkan perubahan strategi satu negara, tetapi juga menjadi sinyal bahwa peta persaingan industri transportasi di kawasan mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam keseharian masyarakat Sri Lanka, bus memiliki peran yang sangat vital. Jaringan transportasi publik di negara tersebut sangat bergantung pada moda ini, menghubungkan kota-kota besar hingga wilayah pedesaan yang terpencil. Bus bukan sekadar alat transportasi, melainkan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Setiap hari, jutaan orang bergantung pada layanan ini untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Namun, di balik peran penting tersebut, terdapat persoalan yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebagian besar armada bus yang beroperasi di Sri Lanka telah berusia puluhan tahun. Banyak di antaranya masih digunakan meskipun kondisinya sudah jauh dari ideal. Mesin yang mulai melemah, struktur bodi yang mengalami keausan, serta tingkat kenyamanan yang semakin menurun menjadi pemandangan yang umum. Biaya perawatan terus meningkat, sementara efisiensi operasional semakin menurun akibat konsumsi bahan bakar yang tinggi. Para penumpang pun harus menghadapi berbagai ketidaknyamanan. Kursi yang rusak, ventilasi yang tidak optimal, serta getaran berlebih selama perjalanan menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini tidak hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menghambat produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Sri Lanka menyadari bahwa pembaharuan armada transportasi publik adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Namun, keputusan tersebut tidak dapat diambil dengan mudah. Di satu sisi, terdapat pilihan dari negara-negara maju yang menawarkan kualitas tinggi, teknologi canggih, dan desain modern. Di sisi lain, harga yang ditawarkan untuk produk-produk tersebut tergolong sangat tinggi sehingga menjadi beban berat bagi anggaran negara. Situasi ini menempatkan Sri Lanka pada sebuah dilema yang kompleks. Memilih produk terbaik secara teknis belum tentu menjadi solusi terbaik secara ekonomis. Sebaliknya, memilih produk yang lebih murah juga berisiko tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil mulai bergeser. Fokus tidak lagi pada siapa yang paling unggul secara global, melainkan siapa yang paling mampu memberikan solusi yang tepat guna. Dalam konteks inilah, Indonesia mulai masuk ke dalam radar. Industri karoseri di Indonesia, meskipun tidak selalu menjadi sorotan utama di tingkat internasional, memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai kondisi operasional yang beragam. Perusahaan-perusahaan seperti Laksana, New Armada, dan Tentrem telah lama memproduksi kendaraan yang digunakan di berbagai wilayah dengan karakteristik jalan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pengalaman tersebut membentuk pendekatan yang khas. Alih-alih berfokus pada inovasi yang kompleks dan mahal, industri ini lebih menekankan pada fungsi, ketahanan, dan kemudahan perawatan. Desain yang dihasilkan mungkin tidak selalu terlihat mewah, tetapi dirancang untuk mampu bertahan dalam kondisi penggunaan yang intensif. Hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi Sri Lanka. Bus buatan Indonesia dinilai mampu menjawab kebutuhan mereka secara lebih realistis. Desainnya sederhana, tetapi fungsional. Interiornya dirancang agar mudah dibersihkan, sebuah aspek yang sangat penting untuk kendaraan yang digunakan secara terus-menerus. Struktur bodinya dikenal kuat, mampu menghadapi kondisi jalan yang tidak selalu mulus. Selain itu, fleksibilitas dalam desain menjadi keunggulan yang tidak dapat diabaikan. Produsen Indonesia tidak memaksakan satu standar untuk semua pasar, melainkan mampu menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Dalam kasus Sri Lanka, berbagai penyesuaian dilakukan, mulai dari tinggi kabin, sistem ventilasi, hingga desain kursi yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Untuk sistem penggerak, bus-bus tersebut menggunakan mesin dari produsen Jepang seperti Hino dan Isuzu.
Pilihan ini memberikan keuntungan tambahan karena mesin Jepang telah lama dikenal akan keandalannya. Selain itu, teknisi di Sri Lanka sudah terbiasa menangani mesin-mesin tersebut, sehingga proses perawatan dan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ketersediaan suku cadang yang relatif luas juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan operasional. Kombinasi antara bodi yang dirancang di Indonesia dan mesin yang telah teruji dari Jepang menghasilkan sebuah solusi yang seimbang. Tidak hanya efisien dari segi biaya, tetapi juga praktis dalam penggunaan jangka panjang. Inilah yang kemudian menjadi dasar kuat bagi keputusan Sri Lanka. Proses produksi bus-bus tersebut dilakukan dengan standar yang ketat. Setiap unit dirakit melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari pembangunan rangka hingga pemasangan sistem kelistrikan dan interior. Pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi dengan baik. Sistem pengereman, stabilitas kendaraan, serta aspek keselamatan lainnya menjadi perhatian utama dalam proses ini. Setelah produksi selesai, tahap berikutnya adalah pengiriman. Bus-bus tersebut harus menempuh perjalanan laut yang cukup panjang menuju Sri Lanka. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, mengingat dimensi kendaraan yang besar, serta berbagai faktor risiko yang harus diperhitungkan. Pengikatan dilakukan dengan presisi untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Kondisi cuaca dan stabilitas kapal juga menjadi variabel penting yang harus diantisipasi. Perjalanan yang memakan waktu beberapa minggu tersebut merupakan bagian integral dari keseluruhan proyek. Setibanya di Sri Lanka, bus-bus tersebut tidak langsung dioperasikan. Mereka harus melalui tahap inspeksi akhir oleh otoritas setempat untuk memastikan bahwa semua standar dan regulasi telah terpenuhi. Setelah proses tersebut selesai, barulah kendaraan diserahkan kepada operator untuk mulai digunakan. Perubahan yang terjadi setelah pengoperasian bus-bus baru ini mulai dirasakan oleh masyarakat. Tingkat kenyamanan meningkat secara signifikan. Getaran yang sebelumnya menjadi keluhan utama kini berkurang. Ventilasi menjadi lebih baik dan kondisi interior terasa lebih bersih. Pengalaman perjalanan pun menjadi lebih menyenangkan. Bagi banyak orang, kehadiran bus-bus baru ini sempat menimbulkan rasa penasaran. Tidak sedikit yang mengira bahwa kendaraan tersebut berasal dari negara-negara maju. Namun ketika diketahui bahwa bus tersebut merupakan produk Indonesia, muncul rasa kejutan sekaligus kekaguman. Persepsi yang selama ini melekat perlahan mulai berubah. Keputusan Sri Lanka ini juga tidak luput dari perhatian negara-negara lain di kawasan, termasuk Malaysia. Selama ini, persaingan di sektor industri transportasi mungkin tidak terlalu terlihat secara terbuka. Namun perkembangan ini menjadi indikasi bahwa Indonesia mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai produsen yang mampu bersaing di pasar internasional. Bagi Malaysia, situasi ini menghadirkan dinamika baru. Muncul kesadaran bahwa kompetisi tidak lagi hanya datang dari negara-negara besar, tetapi juga dari sesama negara berkembang yang mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan inovasi dan kualitas produk dalam negeri. Lebih luas lagi, keberhasilan Indonesia dalam menembus pasar Sri Lanka membuka peluang yang lebih besar. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam sektor transportasi publik. Mereka membutuhkan solusi yang terjangkau, tahan lama, dan mudah dirawat. Indonesia dengan pendekatan yang telah terbukti efektif berada pada posisi yang strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Cerita ini pada akhirnya bukan sekedar tentang ekspor bus. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara mampu mengubah persepsi dan membuktikan bahwa kualitas tidak selalu harus identik dengan harga tinggi atau teknologi yang kompleks. Dalam banyak kasus, solusi yang paling efektif justru datang dari pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Di jalanan Sri Lanka, bus-bus buatan Indonesia kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka tidak hanya mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membawa pesan yang lebih besar, bahwa industri dari negara berkembang mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata di tingkat global. Perjalanan ini mungkin baru saja dimulai, namun arah yang ditunjukkan memberikan harapan bahwa masa depan industri Indonesia di kancah internasional semakin terbuka. Dengan pendekatan yang tepat,
kualitas yang terus ditingkatkan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemain penting dalam industri transportasi global. Dan bagi mereka yang memperhatikan dengan seksama, apa yang terjadi di Sri Lanka hari ini bisa jadi hanyalah awal dari perubahan yang jauh lebih besar di masa depan.